Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pengajian Maghrib sampai Isya yang kami muliakan, masih pada 3 ayat pertama dari surah Al-Hujurat, yang pada malam ini insyaallah kita akan lebih banyak membaca penjelasan dari buku tafsir As-Sa'di tentang 3 ayat yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penjelasannya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih. Jadi wahai orang-orang yang beriman, maksudnya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. La taqdu amran duna amrillahi wa rasulihi min syara'i'i dinikum fatabtadi'u. Janganlah kalian memutuskan suatu perkara tanpa kembali kepada apa kata Allah dan apa kata Rasul-Nya dalam perkara-perkara syariat dalam agama kalian. Jika kalian memutuskan dan tidak kembali kepada pijakan Al-Quran dan Sunnah, fatabtadi'u, kalian akan bisa terjatuh pada perbuatan bid'ah. Wa khafullaha fi qawlikum wa fi'likum. Dalam ayat ini, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya dan bertakwalah kepada Allah dalam konteks ayat ini? Wa khafullaha fi qawlikum wa fi'likum. Artinya, dan takutlah kepada Allah dalam perkataan kalian dan dalam perbuatan kalian. Iya. An yukhalafa amrullahi wa rasulihi. Apa bentuk ketakutan dan kekhawatiran yang Allah ingatkan itu dalam wattaqullah? Jangan-jangan kalian menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi wattaqullah di sini jemaah sekalian bukan wattaqullah dalam bentuk perintah untuk bertakwa yang sifatnya perintah biasa, tapi di sini sesungguhnya perintah bertakwa di dalamnya sedikit mengandung ancaman. Ya, di dalamnya ada unsur ancaman ketika Allah mengatakan wattaqullah. Di mana kalau ada redaksi sebelumnya yang menunjukkan tentang larangan, yaitu la tuqaddimu, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setelah itu datang perintah, maka perintah itu mengandung ancaman. Jadi wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah
itu mengandung unsur ancaman. Ya. Apa yang diperingatkan? Takutlah kepada Allah dalam perkataan kalian dan dalam perbuatan kalian. Saya kasih contoh pendekatan maksud daripada kaidah yang saya sebutkan tadi, Pak. Iya, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian datang perintah dan bertakwalah kepada Allah. Iya. Contohnya kalau umpamanya siapa saja di antara kita, ya, yang memberikan peringatan kepada seseorang, ya, jangan kamu coba-coba melanggar, jangan coba-coba melanggar, ya, jangan coba-coba menyelisihi perintahku, ya. Nah, kata-kata wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, kira-kira kalau saya ingin mencarikan kata padanan pendekatan, tidak persis seperti itu sih, tapi rasa bahasanya, kalau saya katakan jangan menyelisihi perintahku, kemudian saya mengatakan wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, itu sama saja kalau saya mengatakan awas, ya, jangan menyelisih perintahku, awas. Kata-kata awas itu menunjukkan di dalamnya ada ancaman. Dia tidak sama redaksinya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau itu murni ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks ayat ini, karena sebelumnya ada larangan jangan mendahului Allah dan Rasulnya, kemudian setelah itu ada perintah bertakwalah kepada Allah, makanya dikatakan di sini takutlah kepada Allah dalam kaitan perkataan kalian, dalam kaitan perbuatan kalian. Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang melakukan sesuatu tanpa ada pijakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini lebih dipertegas lagi jamaah sekalian ketika Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi penutup ayat ini tidak sembarang memilih nama-nama Allah. Jadi sami'un itu nama Allah, alimun itu nama Allah. Nah, kata-kata sami'un alim itu disesuaikan dengan pernyataan sebelumnya, ya, yang diberikan peringatan kepada orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, kemungkinan mendahului Allah dan Rasulnya itu dalam dua hal saja, apakah dalam perkataan atau dalam perbuatan. Terutama yang menjadi contoh dan suri teladan bagi kita adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang memang kita bergaul, kita melihat, ya maksudnya di zaman-zaman sahabat, maka jangan mengatakan kalau Nabi tidak mengatakan, dan jangan memperbuat kalau Nabi tidak memperbuat. Nah, apa konsekuensinya ketika kalian melanggar itu? Kalian mengatakan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak katakan. Kalian memperbuat sesuatu yang Rasulnya tidak contohkan. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini juga di dalamnya ada unsur ancaman. Ada unsur ancaman. Bagaimana maksudnya? Karena sesungguhnya Allah maha mendengar. Sesungguhnya Allah maha mendengar tentang perkataan-perkataan kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar tentang perkataan-perkataan kalian. Kalian mengatakan perkataan yang benar, Allah maha mendengar. Kalian mengatakan perkataan yang sembarang, ya, Allah juga maha mendengar. Iya, saya kasih contoh, tiba-tiba saya ingat jemaah sekalian. Iya, ada saya baca di medsos. Iya, seorang ibu katanya itu ketika
anaknya mau keluar, ya, maka ibunya itu memberikan nasihat atau doa. Dia bilang begini, Pak, semoga Allah membersamaimu dalam perjalananmu, nak. Ya, semoga Allah membersamaimu dalam perjalananmu, nak. Tapi ini sang anak, ya, dia sudah mungkin akibat pergaulannya, ya, sampai pada kaitannya dengan Allah, dia juga membuat pelecehan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia bilang? Ya, ini di medsos, ya. Apa dia bilang? Dia bilang, mohon maaf, Bu, ya, tinggal bagasi yang kosong. Tinggal bagasi mobil yang kosong. Dia kan katakan, semoga Allah membersamaimu, ya, semoga Allah menyertaimu. Nah, tapi karena ini anak, dia mau mengolok-olok, ya, dia bilang sudah tidak ada lagi tempat kecuali di bagasi. Maksudnya itu, ya, kalau Allah mau ikut sama saya, simpan di bagasi. Begitu maksudnya. Dan itu adalah kufur, Pak. Itu adalah bentuk kekufuran. Hati-hati kita dalam membuat canda-canda yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ dikatakan bahwa anak itu dalam perjalanannya tabrakan dan meninggal dunia. Ya, tabrakan dan meninggal dunia. Maka kita katakan orang yang suka mengolok-olok agama Allah, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha yang mengetahui. Maha mendengar kalau ada kata-katamu yang mengolok-olok, dan Maha mengetahui kalau ada perbuatanmu yang salah. Iya, satu contoh lagi yang kita baca. Iya, ada dulu kapal yang hebat, ya, namanya kapal Titanic. Iya, iya, Titanic. Iya. Nah, itu saking canggihnya itu itu kapal laut itu, ya, sampai katanya pembuatnya kah atau nakodanya kah yang mengatakan ini kapal, ya, tidak akan mungkin bisa tenggelam, tidak akan, pokoknya dia mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saking canggihnya, ternyata, ya, kapal itu tenggelam. Ternyata kapal itu tenggelam. Maka pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, jamaah sekalian, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah, apalagi dikaitkan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, itu adalah merupakan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, jamaah sekalian, ini kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, enak setelah kita mengetahui penjelasannya sebuah ayat itu, oh ternyata begitu maksudnya. Ternyata maksudnya begitu. Ayat yang selanjutnya, jamaah sekalian, adalah ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman. Ini ayat kedua, masih diulang lagi, hai orang-orang yang beriman. Jadi dua ayat pertama masih merupakan peringatan, la tuqaddim, jangan mendahului Allah. Yang kedua sama, la, jangan juga. Tapi jangan apa di sini? La tarfa'u aswatakum. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian. Fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jadi konsekuensinya untuk menerapkan ayat ini, andaikan ada orang yang ketemu dengan Nabi, mungkin dasar suaranya itu memang tinggi, keras, tapi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus setel itu suaranya agar supaya lebih rendah daripada suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi kalau memang memungkinkan untuk kita setel suara kita lebih rendah dibandingkan dengan suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian sebagaimana ketika kalian mengeraskan suara antara sesama kalian. Artinya, kalau dengan Nabi harus perhatikan baik-baik, karena ini bukan sembarang orang. Adapun antara kalian, sesama teman, maka itu terserah kalian kalau kalian mau mengeraskan antara sesama kalian. Adapun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia memiliki satu adab dan etika yang Allah ajarkan kepada kita. Begitu Allah mencintai, begitu Allah menyayangi, dan begitu Allah melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah mengatakan, jangan mendahului, kemudian jangan mengangkat suaramu, kemudian jangan mengeraskan suaramu sebagaimana kalian mengeraskan suara antara sesama kalian, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu bisa menyebabkan amalan-amalan kalian gugur sementara kalian tidak menyadarinya. Luar biasa ternyata ancamannya ini, Pak. Ternyata mengangkat suara melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeraskan suara di hadapan Nabi, sebagaimana ketika antara sesama kita itu mengeraskan suara, antahbata a'malukum, itu bisa menggugurkan amalan-amalan kalian, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya. Ayat ini jamaah sekalian, ketika turun, Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar itu sementara berdiskusi tentang masalah-masalah agama. Iya, jadi para sahabat sebagaimana kita itu juga berdiskusi tentang masalah-masalah agama. Iya. Selesai didiskusikan masalah itu ketika disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat daripada mereka berdiskusi ya tentang masalah agama, akhirnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu sempat meninggi suara mereka berdua. Ya, namanya orang berdebat, namanya orang diskusi-diskusi. Nah, ketika mereka diskusi seperti itu, turunlah ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ayat ini turun jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab berhari-hari sedih karena merasa bahwa kemungkinan ayat ini turun sebagai teguran kepada kami berdua. Bagaimana tidak sedih? Karena ayat ini mengatakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, bisa menyebabkan amalan-amalan kalian itu batal, ya gugur. Sekaliber Abu Bakar dan Umar merasa bahwa kemungkinan amalan-amalan mereka telah gugur disebabkan karena sempat sempat mengangkat suara mereka ketika mereka berdebat dan berdiskusi. Padahal itu bukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berdua bersedih, berhari-hari, sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukan kalian yang dimaksudkan dalam ayat ini. Barulah mereka merasa tenang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur mereka. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wattaba'u rasulah. Hai orang-orang yang
membenarkan Allah dan mengikuti Rasulnya. Jadi tafsiran lain daripada wahai orang-orang yang beriman, bisa penjelasannya wahai orang-orang yang membenarkan Allah. Membenarkan apa saja Allah bilang. Yang membenarkan Allah, wattaba'u rasulahu, dan mengikuti Rasulnya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang membenarkan Allah dan orang yang mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi inda mukhatabatikum lahu. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mukhatabatikum lahu, terutama ketika kalian berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu bimunadatihi kama yajharu ba'dukum li ba'din. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian ketika kalian memanggilnya sebagaimana kalian mengeraskan suara sesama kalian. Walakin mayyizuhu fi khitabihi, akan tetapi bedakan antara sesama kalian dan ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab turunnya ayat ini jemaah sekalian adalah ada orang Badui yang datang mau ketemu dengan Nabi. Iya. Dan itu Nabi selalu membuka rumahnya untuk ditemui, ya, siapa saja. Karena Nabi sebagai Rasul dan Nabi sebagai seorang pemimpin. Nah, ketika mereka datang, orang Badui itu datang, itu tanpa memperhatikan waktu kapan ini. Waktunya kapan? Itu datang setelah duhur. Ya. Setelah duhur itu biasanya ya waktu istirahat siang. Maka Nabi istirahat siang sedikit, ya, tidur siang sedikit. Datanglah orang Badui mau ketemu dengan Nabi, langsung teriak-teriak dan mengatakan, "Ya Muhammad ukhruj ilaina, ya Muhammad ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, coba keluar, saya mau ada kepentinganku ini. Coba bayangkan jemaah sekalian. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara sesama kita saja yang tidak ada jabatannya, yang tidak ada kedudukannya, walaupun itu teman, langsung kita teriak-teriak, pasti dia tidak merasa nyaman. Apalagi kalau mau ketemu dengan Pak Lurah, mau ketemu dengan Pak Camat, mau ketemu dengan di atasnya lagi, tidak mungkin kita mau memanggilnya begitu saja. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini betul-betul tidak beradab karena memanggil namanya secara langsung dengan kata, "Ya Muhammad." Sudahlah, Nabi dalam keadaan istirahat yang tidak memperhatikan waktu apa. Iya. Maka harus menjadi sebuah pelajaran ayat ini tentang bagaimana etika dan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa mayyizuhu fi khitabihi. Harus kalian membedakannya ketika kalian berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama tumayyizu an ghairihi fi istifaihi lihamli risalati rabbih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau ketika Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian Allah menciptakan dari manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir. Kemudian dari orang beriman itu Allah seleksi lagi, ada orang beriman tapi dia nabi dan dia rasul. Itu luar biasa, Pak. Iya. Seperti orang-orang Bani Israel semuanya itu adalah orang-orang pilihan Allah pada awalnya. Ya, pilihan Allah pada awalnya. Akan tetapi anak cucunya itu sudah hidup dengan cara kurang ajar. Ya, itulah yang terjadi di Palestina. Ya, pada hari ini
yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, alhamdulillah kita mendengarkan ya beberapa hari ini ya mujahid Palestina itu ya melakukan ya pembalasan terhadap orang-orang ya Israel. Tapi sangat disayangkan di mana Eropa dan dunia barat ya, kalau umat Islam yang memperoleh kemenangan, pastilah mereka selalu membuat komentar-komentar yang miring. Tapi ketika umat Islam ya dizalimi, bahkan dibunuh, tidak peduli anak-anak, perempuan, masuk ke dalam Masjid Aqsa dengan pakai sepatu, dengan selongsong senjata, itu tidak ada komentarnya dari dunia barat. Mana kau Amerika? Mana kau negara-negara yang lain? Tapi ketika umat Islam melakukan pembalasan karena mereka dijajah, maka kita lihat komentar-komentar ya pada hari ini. Ada saya lihat ya, saya komentar lagi nih Pak. Ada lagi saya lihat di medsos itu karikatur yang bagus sekali pesannya. Yang bagus sekali pesannya. Ya. Jadi ada seseorang yang mengganggu lebah, ya, ada seseorang yang mengganggu lebah, diambil kayu, ya, kemudian ya dia ganggu itu lebah, ya. Tentu saja lebah ini marah Pak, ya. Akhirnya ya digigit, ya, dengan bisanya itu. Ketika dia digigit, ya, maka akhirnya orang yang digigit ini pergi melapor di depannya wartawan, bilang saya digigit sama lebah. Nah, kira-kira seperti itulah sekarang ini keadaan orang-orang Israel ketika diserang oleh kaum mujahidin, oleh kaum Hamas, ya. Ketika mereka ya korban, maka mereka melapor, ya, mereka menyampaikan kami disakiti, kami dizalimi, ya. Bahkan kita melihat ada bazar-bazar di Indonesia, ya, yang memojokkan umat Islam dengan kejadian yang terjadi ya baru-baru ini. Maka perumpamaannya itu seperti dengan orang yang mengganggu daripada lebah, ya. Ketika dia digigit oleh lebah, malah dia melapor ke wartawan bilang saya digigit, ya. Siapakah yang mengganggu? Kau yang pertama. Maka kira-kira seperti itu tentang kejadian di Palestina kita, ya, berikan komentar. Wa mayyazuhu fi khitabi kama tamayyaza an ghairi fi khisfai li hamli risalati rabbih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan, menyeleksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kita menjadi umat pilihan karena Allah memilih nabi yang terbaik dari sekian nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, tapi beliaulah yang menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Termasuk di antaranya Mas sekalian, penduduk surga itu insya Allah nanti didominasi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya ternyata penghuni surga itu berjumlah 120 shop saja. 120 shop saja. Dari 120 shop itu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dengan umatnya, dari 120 shop, 20 baris, itu ternyata 80 shop itu adalah kuota umat Muhammad SAW. 80 shop. Ya. Kemudian yang 40 shop yang sisanya itu adalah dibagi-bagi oleh umat-umat terdahulu, minus daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya biasa komentari ini hadis, saya bilang, ya, walaupun banyak kuotanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini ngeri-ngeri sedap juga karena ternyata cuma 80 shaf. Ya. Jangan-jangan kita tidak masuk dari 80 shaf itu. Tapi biarlah cuma 80 shaf, Pak. Yang penting kita termasuk di antara yang 80 shop itu. Seperti istilah saya kemarin-kemarin ada pendaftaran, 1000 orang mendaftar, tapi cuma 5 yang mau diterima. Biarkan 5 saja. Yang penting dari 5 itu saya termasuk di antaranya.
daripada 500 yang diterima, tapi saya tidak termasuk di antaranya. Bahkan kalau saya mau menggunakan bahasa hiperbola, andaikan pun cuma satu yang masuk ke dalam surga, Pak, biarlah satu yang penting saya. Ya, akan tidak mungkin juga satu penghuninya surga, Pak. Insya Allah semuanya kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa wujubil imani bihi wa mahabbatihi wa ta'atihi wal iktida'i bihi. Wajibnya kita mengimani beliau, dan wajibnya kita mencintai beliau, dan wajibnya kita mentaati beliau, dan wajibnya kita mengikuti beliau. Iya, wajibnya kita mengimani beliau, oke. Wajibnya kita mentaati beliau, oke. Wajibnya kita mengikuti beliau, oke. Tapi bagaimana penafsiran daripada wajibnya kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, semua umat Islam ini tidak ada yang tidak mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua merasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi katakan, yang pertama sebelum kita cinta kepada Nabi, tentu yang pertama adalah cinta kepada Allah. Maka Allah bilang, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai." Jadi ternyata mencintai Allah itu adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hasyr Allah bilang begini, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, maka ambil. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Wa ma itu adalah redaksi yang menunjukkan kata umum. Apa saja. Apa saja. Andaikan ada sesuatu yang tidak masuk akal kita, tapi itu Nabi bilang, ambil itu. Praktekkan itu, maka praktekkan. Praktekkan. Nah, di dalam syariat kita ini, Pak, ada beberapa di antara perintah Nabi itu menjadi ujian keimanan bagi kita. Menjadi ujian keimanan bagi kita. Ya, kalau kita disuruh sholat, ya memang kita butuh sholat. Ya, kalau kita disuruh menikah, wah memang kita doyan menikah. Ya, kalau kita disuruh ya menikah lagi, wah itu memang banyak orang yang suka. Ya. Tapi kalau disuruh pada hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal. Umpamanya Nabi mengatakan, contohnya hadisnya hadis sahih, apabila seekor lalat yang hinggap dan jatuh di minuman kalian, air putih kah, kopi kah, teh, susu, ya, sementara kita minum-minum santai-santai, tiba-tiba ada lalat, ya, yang berputar-putar, ternyata dia mau mendarat di minuman kita, masuk dia ke dalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada kejadian seperti itu, maka ambil salah satu jari kalian, tangan kanan kalian, mungkin telunjuk, kemudian lalat itu tenggelamkan ke dasar minuman itu, ke dasar gelas, tenggelamkan. Baru setelah tenggelamkan, buang itu lalat, buang lalatnya. Kemudian minum itu air yang baru saja dihinggapi lalat. Ini yang saya katakan, Pak, ujian keimanan bagi kita. Ya. Kalau jamaah Ar-Rahman yang bilang begitu, Pak, pasti rantasan apa ini? Orang rantasa ini.
Tapi hati-hati Pak. Inilah yang kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan memberikan statement, jangan menolak. Iya. Jadi sekali-sekali Pak kita uji keimanan. Ya. Ada jalan. Enggak usah berdoa ya Allah, mudah-mudahan Allah, enggak usah berdoa. Ya. Artinya secara tiba-tiba saja. Tiba-tiba turun. Kita sudah pelajari. Uji keimanan. Buang itu bismillah. Ya. Saya sudah biasa mencoba Pak. Walaupun saya terus terang di dalam diri saya itu masih ada perasaan gelek-gelek kurasa. Tapi karena ini Rasul yang bilang, buktikan kecintaan kita dan keikutan kita kepada Rasulullah SAW. Ternyata Pak, apa yang disebutkan oleh Nabi itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilakukan penelitian pada hari ini tentang kejadian itu. Ternyata subhanallah, orang-orang kedokteran yang mempelajari tentang hadis ini dan melakukan penelitian, ternyata kejadian itu Pak aman. Karena ternyata di sayap kanannya itu ada penawar dan di sayap kirinya itu ada racun. Di lalat itu di sayap kanannya ada penawar dan di sayap kirinya ada racun. Ketika dilakukan seperti yang Nabi anjurkan itu, ditenggelamkan itu, ternyata racun itu akan hilang disebabkan karena ada penawar yang ada pada sayap kanannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ketika berbicara tidak berbicara terkecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Nabi melakukan penelitian itu? Apa pernah beliau di fakultas kedokteran atau apa? Pernah kuliah S1, S2, S3? Tidak pernah. Itulah hikmahnya kenapa Nabi tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Banyak orang yang salah paham Pak. Dikiranya kalau dikatakan Nabi tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, dikiranya bahwa pelecehan terhadap Nabi. Iya. Kalau Bapak bilang sama saya tidak tahu membaca itu ustaz itu, selalu ceramah tidak tahu membaca, wah tersikung saya Pak. Itu merendahkan. Tapi Nabi SAW ketika dikatakan tidak tahu membaca dan beliau mengatakan ana ummi. Ummi itu adalah orang yang buta huruf, tidak tahu membaca. Karena itulah dalam keadaan tidak tahu membaca, dalam keadaan tidak tahu menulis, tapi ternyata kata-katanya luar biasa. Itulah Quran. Ketika dia mengatakan begini, ketika dia mengatakan begini, orang akan bingung. Ini orang tidak tahu membaca. Ini orang tidak tahu menulis. Tapi kok kata-katanya itu selalu benar. Ya. Kalau seandainya Nabi pintar membaca, Nabi pintar menulis, ya mungkin kita kata, dia lihat YouTube, habis nonton YouTube itu. Ya. Dia lihat di YouTube. Ya. Dia lihat di Instagram. Tapi karena Nabi tidak tahu membaca, tapi ternyata bisa Nabi katakan begini, 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 bercerita tentang keadaan di hari kemudian. Padahal beliau ini adalah ummi untuk semakin menegaskan bahwa memang beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang beliau ucapkan itu tidak ada kata-kata manusia di dalamnya, tapi murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Mas kalian sedikit lagi. Iya. Jadi wajibnya kita mengimani Rasul. Wajibnya kita mencintai beliau dan wajibnya kita mentaati beliau. Dan wajibnya kita mengikuti sunnah beliau. Khasyata an tabtula a'malukum wa antum la tash'urun wa la tuhissuna bidzalik. Masih dikaitkan dengan pertama tadi bahwa ketika kalian mengangkat suara kalian menyelisihi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akibatnya bisa gugurnya amal-amal kalian padahal kalian tidak menyadarinya. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kemudian ayat yang ketiga, insyaallah kita akan selesaikan ayat ketiga. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah
ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum, mereka itulah orang-orang yang diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Jadi orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang diuji hati-hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persoalan ketakwaan, dan Allah janjikan sekedar merendahkan suara karena beretika dan beradab di hadapan Nabi, Allah janjikan lahum maghfiratun, bagi mereka itu ampunan. Jadi saking dimuliakannya Nabi ini, ketika kita beradab dan beretika, Allah katakan lahum maghfiratun, ganjarannya mereka akan mendapatkan ampunan, wa ajrun 'adzim, dan pahala yang sangat agung. Innal ladzina yakhfiduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina ikhtabara Allahu qulubahum wa akhlasuha litaqwahu lahum minallahi maghfiratun lidzunubihim wa thawabun jazilun wa huwal jannah. Jadi penjelasan daripada ayat ini, ayat yang ketiga jamaah sekalian, lahum maghfiratun, bagi mereka itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun 'adzim, dan pahala yang sangat besar. Apa maksudnya pahala yang sangat besar? Ternyata maksudnya adalah al-jannah, yaitu surga. Itulah pahala yang terbesar, yaitu al-jannah, yaitu surga. Nah, pada akhir ayat ini jamaah sekalian, ternyata Allah menggembirakan orang-orang yang beriman dengan pahala yang sangat agung, dan ternyata tafsirannya adalah al-jannah. Adalah al-jannah. Maka ada dua hal yang membuat kita ini termotivasi dan yang membuat kita ini merasa takut. Dua hal yang membuat kita, pertama, merasa termotivasi, merasa semangat. Yang kedua, merasa takut dan khawatir. Dan inilah rukunnya ibadah jamaah sekalian, yaitu rasa harap, gembira. Yang kedua, rasa takut dan khawatir. Iya. Apa rasa kegembiraan kita? Kegembiraan kita ketika kita dijanji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merespon itu. Alhamdulillah, kita dijanji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Gembirakan orang-orang beriman itu, dan orang-orang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh itu, bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Jadi jangan seperti sebahagian, ya tidak semua juga, sebahagian pemahaman orang sufi. Sebagian pemahaman orang sufi itu katanya kalau kita mengharap surga itu tidak ikhlas. Ya. Wah, tidak ikhlas beribadah. Kau masuk surga ya? Iyalah, saya ini sholat karena saya mau masuk surga. Oh, tidak ikhlas. Ya, itu namanya tidak ikhlas. Ya, ini namanya keikhlasan yang tidak bisa lagi kita lewati. Jadi kalau ada orang yang beribadah tanpa mengharapkan surga, itu ikhlas terlewat-lewat namanya itu. Ya, ikhlas over yang Allah memang tidak memberikan hal itu kepada manusia. Iya. Karena ikhlas itu jamaah sekalian bukan berarti tidak mengharap apa-apa. Ya, ketika beramal, oh mau dipuji. Ah, itu namanya tidak ikhlas. Ketika beramal, ya, ketika berwudu, ya, berwudu baru disoting. Ya, ada itu orang yang berwudu soting, salah-salah lagi caranya berwudu. Ya. Kenapa baru disoting sekarang berwudu? Ya. Kenapa itu? Oh, ada mudah. Nah, itu bisa dikatakan, itu tidak ikhlas yang begitu. Tapi kalau kita ini mengharap sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yang penting Allah yang kita harapkan, itulah ikhlas, Pak.
Itulah ikhlas ketika harapan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, ya, sudah masuk waktu sedikit. Yang kedua, yang membuat kita ini khawatir dan takut itu karena Allah menciptakan neraka. Karena Allah menciptakan neraka. Kenapa perlu ada neraka? Supaya kita khawatir, supaya kita takut. Umpamanya kita terlambat lagi sholat asar, ya, wah sholat asar jam 5, jam setengah 6, ya, jangan mengatakan Allah kan maha pengampun, pokoknya beres. Bukan tempatnya merasa berharap ketika seseorang itu melakukan pelanggaran, dia khawatir, Pak. Jangan pakai ayat-ayat yang berkaitan dengan menggembirakan. Ya, jangan kau minum, jangan mau mabuk. Allah kan maha pengampun. Ya, perlu diingatkan itu orang bahwa di samping Allah maha mengampun, Allah juga maha keras, ya, siksaannya. Ya, jadi katanya ada orang dulu itu setiap dia mau mabuk ada tuh potongan ayat dia hafal, Pak. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Ini namanya, ya, orang mau dikandang yang begini, Pak. Ya, ini mempelesetkan ayat yang bukan pada tempatnya. Ya, jadi ayatnya benar, tapi penempatannya salah, Pak. Salah. Ya, sama kalau orang suka meminta-minta, kau tidak tahu ayatnya itu tentang keutamaan menyumbang di jalan Allah. Itu mestinya dipegang oleh orang-orang yang punya harta. Adapun kita yang suka minta-minta ini, mestinya hafal hadis, tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Sekalinya katanya itu orang yang mau minum itu, tiba-tiba ada orang yang datang bacakan ayat, Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha keras daripada ancamannya dan siksaannya. Akhirnya katanya, ada pada ayatnya begitu nih. Saya kira cuma mengatakan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengampun. Jadi saat kita melakukan pelanggaran, yang tepat adalah mengingat ayat-ayat ancaman. Tapi ketika kita melakukan amalan-amalan yang baik, maka kita berharap, insya Allah. Jangan kita sudah sholat, jangan kita sudah puasa, jangan kita sudah, semua kita sudah lakukan, tapi kayaknya tidak ada kodong harapan saya ini. Padahal dia sudah lakukan. Mesti yang tepat itu adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika melakukan pelanggaran, ya, dia terlambat sholat, apalagi tidak sholat, ya, apalagi menipu, apalagi bohong, ya, apalagi zalim, ya, macam-macam, ya, maka seharusnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.